Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, dentuman wacana dari Presiden Prabowo Subianto tentang kembali pemilihan kepala daerah ke DPRD setelah selama ini rakyat memilih langsung pemimpinnya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ini tentu saja sangat mengejutkan bagi rakyat. Kenapa dikatakan mengejutkan? Karena setelah 32 tahun lamanya dulu di era Orde Baru, semasa kepemimpinan Indonesia berada di bawah tangan pemimpin otoriter Soeharto, sekarang setelah rakyat bisa memilih pemimpinnya, akan dikembalikan lagi seperti era Orde Baru. Rakyat hanya akan menerima saja lagi pemimpinnya di daerah dari hasil pilihan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Tentu saja ini mengejutkan sahabat BN. Kalau alasannya pemilihan langsung itu memakan biaya mahal, tentu saja ini bisa diperdebatkan. Apakah benar-benar tulus, ikhlas, semata-mata itu yang menjadi alasan bagi penguasa, sehingga penguasa sekarang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD? Ataukah ada tersembunyi maksud-maksud atau tujuan-tujuan politik lain selain dari itu? Apakah karena penguasa ingin dengan mudah mendapatkan kepala daerah yang berada dalam rumpun kekuasaannya? Karena dengan mayoritas sekarang ini partai-partai berada dalam kerangkeng lingkaran partai penguasa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Minusnya hanya PDIP dengan cara pemilihan DPRD ini nanti bisa di seluruh Indonesia ini Koalisi Indonesia Maju partainya memilih kepala daerah sesuai dengan yang diinginkan penguasa. Apakah itu tujuannya? Sebab yang paling mudah bagi penguasa mengendalikannya adalah anggota DPR di parlemen daerah itu. Mudah sekali. Misalnya sekarang ini, hai kalian yang anggota DPRD yang ada di Koalisi Indonesia Maju, calon kita untuk gubernur, wakil gubernur, si A, si B nama orangnya. Untuk kabupaten B, bupati, wali kotanya dari kita ini. Untuk kota C, wali kota dan wakil-wakil wali kotanya ini. Itu kan sangat mudah. Nanti penguasa menunjuk begitu. Tetapi lain halnya kalau pemilihan langsung. Pemilihan langsung yang memilih rakyat. Rakyat tidak akan bisa semudah mengendalikan anggota DPRD oleh penguasa. Contoh Jakarta. Jakarta hanya satu PDIP yang partai dari parlemen. Sedangkan Partai Hanura dan Partai Umat, partai non-parlemen, melawan 14 atau 15 itu partai Koalisi Indonesia Maju yang besar-besar saja itu partainya. Tapi kalah oleh calon yang didukung oleh PDIP yang ditemani Hanura dan Partai Umat. Kalah yang besar. Kenapa kalah? Karena yang memilih rakyat itu sudah diperlihatkan ke publik itu bahwa calon yang dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini untuk Jakarta yakni Ridwan Kamil dan Suswono
itu telah dinyatakan ke publik, didukung oleh Presiden Prabowo, didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo, didukung oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tetapi rakyat tidak mau nuruti itu. Kami ingin yang jadi gubernur itu bukan hasil dukung-dukungan penguasa, katanya. Hasil dukung-dukung pemerintah pusat. Kami ingin yang menjadi gubernur kami, yang menjadi wakil gubernur kami, hasil dukungan kami, katanya. Sehingga menanglah Pramono Anung Rano Karno. Ini bukti yang sangat faktual bahwa dalam pemilihan langsung oleh rakyat tidak semudah penguasa mengendalikan orang yang diinginkannya untuk jadi pemimpin di daerah dengan pemilihan melalui DPRD. Itu jadinya. Sahabat BN, akankah kita kembali lagi memilih kepala daerah ke DPRD? Tentu saja tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Soal berbiaya mahal, bukan hanya jalan keluarnya atau solusinya dengan cara pilkada kembali ke DPRD semata. Bukan itu, banyak cara lain yang bisa dilakukan agar pilkada ini tidak berbiaya mahal. Satu hal yang perlu sekali diterapkan agar pilkada tidak berbiaya mahal adalah adanya komitmen yang tegas dari penguasa, dari pemimpin tertinggi di negeri ini, dari Presiden Kepala Negara. Bagaimana caranya? Kalau Presiden Kepala Negara benar-benar dengan tegas menerapkan komitmennya bahwa pemilihan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota tidak boleh diwarnai oleh keberpihakan institusi negara, oleh keberpihakan lembaga negara, oleh keberpihakan aparatur pemerintah, oleh keberpihakan para pejabat, oleh keberpihakan para penyelenggara pilkada. Kalau itu yang diterapkan oleh Presiden Kepala Negara ke bawah, kita yakin pilkada tidak akan berbiaya mahal seperti sekarang. Kenapa demikian? Karena sogok menyogok akan hilang. Akan hilang. Kalau dikatakan yang menerima uang amplop itu kan rakyat pemilih. Coba siapapun yang memberikan amplop kepada rakyat, calonnya tidak ada tadi aling-aling, harus dipenjarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aparatur pemerintah harus netral. Seluruh penyelenggara pilkada harus netral. Kalau tidak netral, penjara menunggu. Ini betul-betul diterapkan oleh Presiden Kepala Negara dengan menekankan kepada Kapolri misalnya. Jangan sampai Anda dan bawahan Anda atau jajaran Anda tidak netral, berpihak kemana-mana. Demikian juga untuk Panglima TNI. Demikian juga untuk para menteri. Demikian juga untuk institusi pemerintah yang lainnya. Jangan coba-coba. Dan itu tentu juga harus dicontohkan oleh pemimpin tertinggi. Harus dicontohkan oleh Presiden Kepala Negara. Presiden Kepala Negara harus netral. Kalau sudah berjalan tahapan-tahapan pilkada, Presiden Kepala Negara benar-benar harus netral. Tidak ada alasan, saya sekarang ini kan bukan selaku presiden, selaku ketua partai. Saya bisa kampanye melalui video, saya bisa kampanye melalui surat edaran. Kalau itu juga yang terjadi, tentu
Namanya tidak bisa memberi contoh netralitas kepada jajarannya, kepada institusinya. Coba kalau benar-benar tidak akan berbiaya mahal. Siapa calon yang bisa menyogok? Siapa yang bisa calon itu memberi amplop kepada pemilih? Siapa calon yang bisa memberi amplop kepada penyelenggara negara, kepada penyelenggara pilkada? Siapa? Kalau dia nanti bisa OTT, siapa yang bisa? Jadi ini yang perlu diterapkan kalau ingin pilkada tidak berbiaya mahal. Yang mahal itu adalah uang yang berserakan ini. Itu yang mahalnya. Demikian pula diterapkan penyebaran alat peraga pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya sebegini boleh di daerah provinsi, hanya sebegini boleh di daerah kabupaten kota, hanya segini boleh di wilayah atau di daerah yang penduduknya sebanyak ini. Jelas penerapan itu tidak akan bertanding alat peraga calon-calon ini. Sebab alat peraga ini yang cukup mahal pula uangnya, cukup banyak pula pengeluaran dananya. Jadi tidak hanya dengan kembali ke DPRD saja. Apakah dengan kembali ke DPRD pilkada ini tidak akan berbiaya mahal? Belum tentu. Mulai dari pendekatan calon kepada partai di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai ke tingkat pusat, itu sudah memberi peluang untuk pengeluaran uang bagi calon. Setelah itu apa lagi? Calon pun akan berpeluang mengeluarkan uang untuk masing-masing anggota DPR. Kalau amplop untuk rakyat bisa 100.000, bisa 50.000, bisa sebungkus minyak goreng, bisa seliter beras untuk satu suara. Satu suara wakil rakyat tidak bisa 50.000, tidak bisa 1 liter beras, tidak bisa 1 plastik minyak goreng. Itu tidak bisa begitu. Banyak uangnya itu untuk satu anggota DPRD provinsi. Di dalam menentukan pilihannya siapa calon gubernur, wakil gubernur yang akan dipilihnya. Demikian pula untuk calon bupati, wali kota. Sedikit uangnya? Tidak. Banyak juga uangnya. Makanya yang penting adalah komitmen penguasa, komitmen pemerintah untuk menghilangkan yang namanya sogok menyogok, untuk menghilangkan yang namanya keberpihakan. Sahabat BN, sekali lagi, kalau demikian, menurut saya, kita rakyat harus menentang kembalinya pilkada ke DPRD. Kenapa kita tentang? Karena kembalinya pilkada ke DPRD sama saja artinya dengan kembalinya kita ke Orde Baru, kembalinya kita ke era Soeharto. Apakah kita enggan kembali ke era Orde Baru karena Orde Baru semuanya jelek? Tidak. Orde Baru itu ada juga baiknya. Era Soeharto itu ada juga baiknya. Tetapi di dalam penegakan hukum dan demokrasi, era Soeharto, era Orde Baru itu jelek. Makanya kita tidak mau kembali pilkada ke DPRD. Karena itu adalah pilkada yang diterapkan oleh Orde Baru selama 32 tahun. Hayo, sahabat BN, mari kita berjuang agar pilkada tidak kembali ke era Orde Baru, tidak kembali ke era Soeharto. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.